kelas 12-6, absen 31, SMA Negeri 13 Surabaya. Pada ujian praktek hari ini, saya akan membawakan renungan yang memiliki judul Hidup Menjadi Berkat. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari apapun tantangannya. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan renungan yang berjudul Hidup Menjadi Berkat yang diambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 12-15 yang memiliki judul perikop pelayanan kasih. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Pada pasal ini bercerita tentang pemberian untuk orang miskin dan nasihat tentang anugerah dari kita memberi atau berbagi. Pada 2 Korintus 8 ayat 12 tertulis, sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara, memberi itu banyak sekali ragamnya. Tetapi pemberian yang berkenan di hati Tuhan adalah pemberian yang berdasarkan kerelaan, bukan karena keterpaksaan atau memberi karena motivasi lain di balik itu. Ada orang memberi dengan harapan diketahui orang lain, sehingga ia memperoleh pujian dan lain sebagainya. Memberi adalah salah satu bagian karakteristik utama Kristiani, yaitu kasih. Dengan memberikan sebagian milik kita kepada mereka yang membutuhkan bantuan, kita memenuhi salah satu dari hukum utama dan yang terutama, yaitu mengasihi sesama kita sama seperti diri kita sendiri. Pemberian itu harus dilakukan dengan rela, sebab mungkin saja kita memperlakukannya untuk memperoleh pujian. Godaan itu dapat menjebak kita terjatuh dalam dosa. Suatu ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus sampai jauh malam. Kira-kira ada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan wanita. Mereka pasti lapar, karena perjalanan yang panjang, juga hari sudah larut malam. Lalu di manakah mereka akan bisa membeli roti? Apakah mereka akan mati kelaparan? Tetapi, jika kita membaca kitab Yohanes 6 ayat 9a, ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Umumnya anak-anak mempunyai hati nurani yang polos dan bersih. Jika anak itu rela memberi, ia pun akan memberi. Sebaliknya, jika anak itu sedang tidak ingin memberi, tentu dengan terus terang dia tidak akan memberi. Alkitab tidak mencatat bahwa anak itu keberatan atau menggerutu saat memberikan roti dan ikannya kepada murid Tuhan Yesus. Tetapi, si anak rela hati menyerahkan perbekalannya, walaupun hanya itu yang ia miliki. Anak itu pun tidak mengerti apa yang akan diperbuat Tuhan terhadap roti dan ikannya itu waktu ia memberikannya. Tetapi, akhir dari kisah itu menceritakan tentang roti dan ikan anak itu menjadi berkat ajaib bagi 5.000 orang lebih. Anda yang punya roti itu orang dewasa, belum tentu orang itu akan rela menyerahkannya. Mungkin saja orang itu akan berkata, "Enak saja, ini adalah perbekalanku sendiri. Untuk diri sendiri saja belum tentu cukup. Masa mau diminta dan dibagikan kepada orang lain?" Saudara, di masa-masa sulit sekarang ini, tidak mudah untuk orang mau memberi atau berbagi. Kebanyakan, orang menjadi egois dan kasihnya menjadi dingin. Ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita tidak mengerti bahwa ketaatan kita itu akan membawakan berkat bagi kita sendiri dan juga orang lain. Apabila kita rela memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan dengan iman yang tulus, Tuhan akan membuat milik kita menjadi berlimpah, menjadi berkat, dan Tuhan mempunyai catatan secara rinci mengenai apa yang kita lakukan dengan setia dan taat, termasuk dalam hal kita memberi. Karena itu sebagaimana yang dikatakan Lukas 6 ayat 38, "Berilah dan kamu akan diberi." Amin. Untuk hati yang baik akan selalu ada ganjaran yang baik pula. Untuk pertolongan yang terulur bagi sesama, maka saat kesusahan akan ada tangan yang terulur untuk kita. Dan saat kita tidak berhenti mengasihi, maka kasih Tuhan pun tidak akan berhenti untuk kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintahan kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Berkatilah ekonomi bangsa ini,
agar semakin berkembang sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Berkati pemimpin dan pelayan negara ini agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta tidak berkhianat. Dan lindungilah kami dari segala ancaman yang memecah belah bangsa. Berkati pemuda dan pemudi serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian yang daripadamu ya Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju, kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Berkatilah rakyat Indonesia dengan segala pekerjaannya yang beragam itu. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan ya Tuhan, namun semua itu telah Kau ketahui. Biarlah segala hal yang baik datang kepada kami, segala hal yang buruk Engkau hilangkan dari bangsa dan negara ini. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami haturkan kepada kehendak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.